Halo teman, aturan baru Shopee PayLater sangat merugikan nasabah Galbay. Nah, peraturan ini berlaku 24 Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya dan terhindar dari dosa riba dan bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini khusus saya akan bahas peraturan terbaru dari Shopee PayLater. Ini ada di syarat ketentuan pada saat kita ingin mengajukan Shopee PayLater dan berlaku 24 Juni 2024. Nah, kita tahu Shopee PayLater ini sedang ada masalah. Masalahnya apa, Bang? Masalahnya banyak sekali orang yang galbay di aplikasi Shopee PayLater, dan Shopee PayLater mau nggak mau harus melakukan tindakan atau pencegahan agar nantinya tidak semakin banyak orang yang melakukan galbay di aplikasi Shopee PayLater. Nah, kita tahu untuk Shopee PayLater itu punya yang namanya syarat dan ketentuan. Ini berlaku wajib diberlakukan oleh nasabah yang ingin pinjam di Shopee PayLater. Dan Shopee PayLater menambahkan ayat-ayat khusus atau peraturan baru ya teman. Ini sudah teman-teman lihat saja di syarat dan ketentuan ada peraturan baru. Jadi diantaranya yang merugikan saya langsung cuplik saja ya. Yang pertama, saat ini Shopee PayLater melalui developernya bisa menagih kita di luar alamat domisili. Nah, kemarin kan kita kalau ingin pinjam di Shopee PayLater itu untuk developernya menagihnya wajib di domisili. Tapi untuk peraturan terbaru ini Shopee PayLater melakukan ini, jadi developernya bisa menagih kita di luar domisili. Misalnya domisili kita di Jakarta tapi kita aslinya tinggal di Magelang. Nah, di Magelang itu kita bisa ditagih teman karena ada peraturan baru ini. Jadi developer bisa lebih leluasa untuk mencari alamat kita, mengidentifikasi alamat yang real kita, tidak seperti yang kemarin-kemarin teman. Jadi tidak melulu harus sama dengan KTP, tapi domisili teman-teman yang sah itu bisa ditagih. Itu yang pertama. Yang kedua, jam kerja. Nah, jam kerja developer ini sudah diatur oleh Shopee PayLater untuk peraturan terbaru, yaitu Senin sampai Sabtu termasuk libur nasional. Nah, ini sangat memberatkan sekali karena untuk kita tahu developer di Shopee PayLater ini biasanya datangnya juga tidak terlalu aktif ya teman, tapi di peraturan terbaru ini harus datang di hari Senin sampai Sabtu termasuk libur nasional. Nah, ini sangat memberatkan karena waktunya jadi leluasa ya teman. Belum lagi untuk jam kerjanya diatur juga jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi ini sangat masif sekali ya teman. Untuk peraturan terbaru ini sangat amat memberatkan kita sebagai nasabah galbay. Nah, ini ada kecenderungan untuk bersitegang dengan yang namanya OJK karena peraturan terbaru OJK yang terbit Januari 2024 ini juga mengatur masalah ini. Nah, kita pernah bahas dulu untuk peraturan terbaru Januari 2024 dari OJK ini mengatur tentang yang menagih itu wajib di alamat domisili. Tapi untuk Shopee PayLater ini peraturannya menagih di luar domisili juga nggak apa-apa. Nah, ini kan rancu ya teman, peraturannya beda antara OJK dan Shopee PayLater. Nah, kita ke depan akan lihat bagaimana tanggapan OJK tentang peraturan terbaru Shopee PayLater ini yang terbit 24 Juni 2024. Ini aktifnya tanggal segitu. Jadi untuk sekarang mungkin masih rekonsiliasi tentang peraturan ini apakah masih bisa dijalankan atau tidak. Nah, saya harap OJK bisa lihat ini dan bisa mengambil tindakan masalah ini karena ini peraturannya rancu ya teman. Jadi beda peraturan. Kita harap OJK lebih tegas melakukan tindakan agar ke depan tidak terjadi masalah. Terus tanggapan kita sebagai nasabah galbay gimana, Bang? Nah, kita cuma bisa pasrah ya teman, karena yang namanya syarat dan ketentuan itu kalau kita tidak klik setuju maka kita akan dicoret dari yang namanya melakukan pendaftaran atau mengajukan limit di Shopee PayLater. Jadi mau tidak mau kita harus tunduk pada syarat dan ketentuan yang sudah berlakukan oleh Shopee PayLater. Nah, bagaimana kalau untuk akun Shopee PayLater lama, Bang? Ini bisa tunduk atau tidak karena kita klik syarat dan ketentuannya tidak serta-merta masih aturan yang lama, tidak aturan yang baru. Nah, untuk Shopee PayLater yang lama ini biasanya akan ada syarat dan ketentuan baru pada saat kita melakukan atau mengajukan pinjaman baru. Kalau pinjaman lama masih mengacu pada peraturan yang lama. Kalau teman-teman ingin mengajukan Shopee PayLater yang baru, misalnya teman-teman ingin pinjam di bulan
yang baru-baru ini itu peraturannya masih peraturan yang baru, jadi teman-teman harus ingat ini, jangan pernah salah. Nah, itu sudah sekilas video dari saya tentang aturan baru Shopee Paylater yang lebih merugikan kita sebagai nasabah Galbay. Semoga teman-teman bisa terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.